Jadi saksi Yesus, kalau bukan kamu siapa lagi? Kamulah, paham? Hai semuanya, kembali lagi di Cornerstone Connection. Pelajaran kita pada yang ke-13 ini tuh menjelaskan kalau Yohanes tuh memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi pertama-tama tuh dimulai setelah Yesus dan murid-muridnya membaptis di Yudea. Sebanyak 43% responden memilih kejujuran sebagai sifat yang paling mereka inginkan dalam diri seseorang. Aku bukan Mesias ini, aku ini bukan Tuhan gitu ya, aku bukan Tuhan. Justru aku ini diutus untuk sebagai perantaraannya untuk membawa kalian ke Yesus. Saya ini belum pandai bicara gitu. Minder ya pendeta? Ya minder, kalau bilang aduh nanti kalau saya bawa ini ketemu sama keras saya, aduh nanti malu saya, nggak kuat gitu misalkan. Bukan itu jadi poin utamanya gitu kan. Tapi baik lagi bahwa Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kali ini aku bersama teman-teman aku nih, yaitu ada Aku Gavrila. Dan aku Felicia Kaligis. dan sekarang kita akan belajar bersama-sama pelajaran ke-13. Nah, tapi sebelum itu Apa nih? Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai buku Cornerstone sama seperti kita nih, boleh banget dikontak melalui sosial media atau call center Hope Channel Indonesia di bawah ini. Oke, nggak kerasa ya kita udah di ujung triwulan loh. Oh, udah di sahabat ke-13. 13. Apa nih judulnya, sahabat ke-13? Judulnya adalah Saatnya Giliranmu. Giliran apa nih maksudnya? Kita baca aja ya. Oke, kita baca daripada aja. berkonspirasi ya. Iya. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum punya bukunya, boleh banget dibuka Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Yuk kita masuk ke dalam pelajaran. Ayo. Siapa duluan nih? Aku. Oke, guys. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Wow. Oke. Kalau kita baca ini lumayan rumit Kayak, atau iya, rumit terus agak
Gimana apa ya? Topiknya apa sih? Berat. Begitu. Tapi aku yakin kita pasti bisa. Oke, pasti bisa. Kita harus Mengerti jelaskan pelajaran ini. materinya. Jadi tuh, pelajaran kita pada yang ke-13 ini tuh menjelaskan kalau Yohanes tuh memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi pertama-tama tuh dimulai setelah Yesus dan murid-muridnya membaptis di Yudea. Tapi Yohanes juga membaptis di Ainon. Jadi disitulah dimulai perdebatan tentang penyucian. Murid-murid Yesus tuh mengatakan bahwa Yesus juga membaptis dan banyak orang mengikuti Yesus. Oke, lalu Yohanes pun menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dimiliki seseorang berasal dari Tuhan. Dan ia bukan Mesias, hanya seorang utusan. Nah, Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus harus semakin besar, sementara dia semakin kecil. Yohanes juga menegaskan bahwa Yesus datang dari sorga dan memiliki kuasa yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang Allah. Orang yang percaya pada Yesus akan menerima hidup yang kekal, seperti Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan pelajaran sebelumnya. Terus sementara yang tidak percaya akan berada di bawah murka Allah. Nah, kira-kira gitulah singkatnya pelajaran terakhir ini. Dan pelajaran sahabat ke-13 ini ternyata berhubungan dengan pelajaran ke-12. Iya, pelajaran sebelumnya. Oke, karena kita udah membaca dan mereview sedikit, kan kita pasti udah ada pertanyaan nih buat kita sampaikan ke pendeta. Tapi sebelum itu secret. apa nih? Kita harus dengerin apa sih? Oh, kita bakal masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Jika kamu harus memilih satu karakteristik yang paling penting dalam diri seseorang, mana yang kamu mau pilih? Penyayang, penuh pertimbangan, ramah, murah hati, jujur, rendah hati, lucu, berintegritas, cerdas, sensitif, atau perhatian? Sebuah survei dilakukan oleh Ekamai International School di Bangkok, Thailand, di mana sebagian besar siswa beragama Buddha. Survei ini menilai karakteristik yang paling diinginkan dalam diri seseorang oleh siswa kelas 9 sampai kelas 12. Hasilnya menunjukkan bahwa kerendahan hati bukanlah pilihan utama, tetapi beberapa siswa tetap menganggap kerendahan hati sebagai karakter yang istimewa. Namun karakteristik yang paling banyak dipilih sebagai yang paling penting adalah kejujuran. Sebanyak 43% responden memilih kejujuran sebagai sifat yang paling mereka inginkan dalam diri seseorang. Wow, keren banget bukan? Penasaran penelitian apa lagi yang seru-seru? Tonton terus Cornerstone Connection. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita udah bersama Pendeta Andreas. Pendeta dong, bukan pendeta. Pendeta kan ada sumbernya. Pendeta. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan. baik. Luar biasa pendeta. Luar biasa sendiri. Luar biasa. Makin membara ini ya. Iya, pendeta gimana? Bapak Pendeta. Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Oke, sekarang nih pendeta, sebenarnya tuh dari kita review tadi, Kayak sebentar. review barang ya. Iya, pendeta. Sebentar, sebelum itu kok kita lupa sih bacain ayat inti? Kita bacain intinya dulu ya. Aku yang baca. Oke deh, kamu. ayat. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 29 dan 30. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Wow. Oke, melanjutkan dari yang tadi nih pendeta. Kita kan udah mereview ya. That's right. Sekarang kita mau menyampaikan pertanyaan kita kepada pendeta. Iya. Langsung aja ya pendeta ke pertanyaan pertama. Oke. Mengapa sih pendeta Yohanes mengatakan bahwa ia harus makin kecil? Kenapa tuh? Kita yang bertanya, Bapak Pendeta. Oh iya. Lu Ya, kalau bisa ditanya kenapa ya Yohanes Kenapa ya? harus jadi yang paling kecil di antara Tuhan sendiri gitu ya. Tadi kalau misalnya sudah kita pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita bahwa
segala pekerjaan, bahkan pelayanan dilakukan oleh Yohanes, dia bawakannya bukan untuk namanya. Yes. Betul ya, bukan untuk namanya. Makanya kalau dibilang, Yohanes itu, di sana ada yang juga lagi baptis. Kan dibilang gitu, di sana ada yang lagi baptis. Ya, sama baptisannya, mungkin ada dibilang kayak gitu. Atau mungkin ada yang kompor-komporin, orangnya lebih banyak di sana dibanding kamu. Gimana, masa kamu mau kalah? Kayak gitu istilahnya. Tapi Yohanes katakan bahwa, nggak apa-apa, justru aku ini hanya sebagai pengantara dahulu untuk orang-orang ini ketemu dengan Yesus sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa sih Yohanes harus semakin kecil, baik lagi ke ayatnya. Ya, ke ayatnya dibilang, ia harus semakin besar, ianya kan gede ya, ianya ya, berarti Allah yang harus lebih besar, maka dia sendiri harus lebih kecil. Ada satu hal yang ingin Pak Pendeta bagikan bagi kita, bahwa jangan pernah ambil kredit Tuhan. Kredit. Nah, Kartu kredit. jadi bukan kartu kredit. Bukan kartu kredit, bukan. Jadi maksudnya adalah jangan ambil apa yang menjadi bagian dari milik Tuhan. Kalau contohnya, biasanya kan kalau kita suka melayani, yang suka melayani ya, semua ya, suka pasti. Suka sekali. Kadang-kadang kalau misalnya melayani, suka mikir, ya nanti nama saya nih yang dipanggil-panggil terus nih untuk melayani gitu. Contohnya, nanti semakin istilahnya jadi congkak sendiri gitu jadinya. Nah, itu sebenarnya kreditnya itu kan setiap kali kita bawa sesuatu, ya pelayanan, maka semuanya hanya untuk kepujian bagi Tuhan. Jadi seperti itu. Maka mengapa Yohanes harus semakin kecil? Dia mengatakan kenapa saya yang kecil udah nggak apa-apa, justru saya ini pelayan gitu. Terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan aku. Belum selesai, masih yang kedua kan? Iya, saya masih punya pertanyaan. Nah, Pendeta, jadi kan tadi kan Yohanes memberi kesaksian ya. Apa inti utama yang Yohanes mau coba sampaikan di kesaksiannya itu? Oke, ya. Jadi apa yang jadi kesaksian daripada Yohanes? Tadi kan udah baca ya. Siapa tadi baca? Ya, Meli deh. Bertiga. Tadi udah baca ya bahwa kesaksiannya itu bahwa dia kasih tahu bahwa nggak boleh ada yang ambil sesuatu yang milik Tuhan. Lalu dia katakan bahwa ini pun juga dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi kesaksian yang dia kasih tahu bahwa memang bahwa semua orang harus menerima yang namanya baptisan. Ya, karena baik lagi ke temanya kita, judulnya kita. Apa judulnya tadi? Boleh kali semuanya. Saatnya giliranmu. Ya, maka Yohanes memberikan kesaksian bahwa aku bukan Mesias ini, aku ini bukan Tuhan gitu ya, aku bukan Tuhan. Justru aku ini diutus untuk sebagai perantaraannya untuk membawa kalian ke Yesus. Jadi kesaksiannya dia pun juga dikatakan membawa sukacita juga kepada orang-orang. Jadi kira-kira kita pun juga sebagai Yohanes modern gitu ya bilangnya ya, sebagai Yohanes modern, maka kita pun juga sebenarnya dalam kesaksian kita, kan kesaksian kan banyak cara ya. Iya, Pendeta. Contohnya apa? Nyanyi. Tadi udah nyanyi, oke. Lalu? Ini. Apa? Ini. Berbicara. Iya. Tentang kebaikan Tuhan. Ya, habis itu contohnya murah senyum gitu juga kan. Ya. Nah, ada lagi. Perilaku kita. Perilaku. Nah, ya ternyata hal-hal seperti itu, ya kesaksian yang sama seperti yang Yohanes lakukan, bahwa ini loh kindness-nya yang bisa saya lakukan. Mengapa? Tadi di awal sudah dibilang bagaimana sih caranya jadi rendah hati. Ya kan, baik lagi kan kesaksian Yohanes itu bukan tentang dirinya, tapi bagaimana dia mau kasih tahu orang, untuk ikut Tuhan itu bukannya aku, tapi bagaimana kita jadi rendah hati, bukan rendah diri. Ingat ya. Jadi pelayan Tuhan itu bukan rendah diri. Kalau rendah diri kan kayak jadi malu gitu, aduh jangan deh, nanti saya ini belum pandai bicara gitu. Minder ya, Pendeta. Ya minder. Kalau bilang aduh nanti kalau saya bawa ini ketemu sama keras saya, aduh nanti malu saya, nggak kuat gitu misalkan. Bukan itu jadi poin utamanya gitu kan. Tapi baik lagi bahwa ternyata Yohanes mau kasih tahu bahwa sukacita itu, keselamatan itu hanya datang dari Tuhan sendiri. Oke, Terima kasih, makasih Pak Pendeta. Sama. Lanjut, aku. Kelly. Oke, pertanyaan Ini terakhir ya ini. Atau mau nambah lagi? Bisa jadi. Oh bisa jadi.
Jadi sebenarnya ini ada kaitannya sama kayak pertanyaan yang kedua. Gimana kita dapat memberi kesaksian dari apa yang kita lihat atau kita dengar ke teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang belum pernah mengenal akan Yesus. Bagaimana? Jadi sebenarnya lebih ke prakteknya ya? Iya. Bener ya? Gimana sih prakteknya gitu? Kira-kira kalian di sekolah ada gak yang enggak Kristen? Ada. Nah, gimana caranya kalian perkenalkan bahwa ini loh sifatnya Yesus itu gitu. Ini loh Yesus itu. Pernah gak kalian lakuin? Pernah. Contohnya apa? Kayak gimana tuh? Kalau aku ya pendeta, Iya. karena kan temen itu biasanya ngomongnya santai. Jadi kalau kadang bilang kalau Yesus itu sebenarnya suka mengampuni, Yesus punya kasih yang besar. Kayak gitu? Iya pendeta. Nah, salah satu contoh kayak gitu. Ya, jadi pendeta nggak banyak lagi jabarin ya. Jadi salah satu contoh ini. Jadi mau dikasih tahu bahwa, caranya itu adalah dari perilaku kita. Ya kan? Kadang kayak pelajaran yang sebelumnya kan, banyak orang yang hanya banyak ngomong, tapi Tidak melakukan. bilangnya, bahkan ada slogan, talk less, do more. Iya, Ya kan? Sedikit Talk less, bicara, do tapi more. ya lebih banyak kegiatan aja, aktif aja gitu. Nah, tapi di dalam segala perilaku kita, dikatakan jangan kita berperilaku untuk kepentingan kita. Kalau misalnya kepentingan kita kan berarti untungnya di kita dong, gitu ya. Benar. Untungnya di kita. Bisa aja orang lain yang jadi rugi gitu, orang lain jadi rugi. Tapi dibilang, ternyata salah satu caranya adalah bahwa kita harus kenal siapa Yesus. Yohanes itu bukan hanya 1 kali 2 kali ketemu Yesus. Ya. Jadi Yohanes itu udah tahu bagaimana Yesus, bagaimana sifatnya dan segala macamnya. Jadi saat dia tahu Yesus itu adalah seorang raja, maka dia langsung mempersiapkan dirinya sebagai hambanya. Ya. Kira-kira jadi hamba gampang nggak? Enggak. Enggak. Ya, kalian kalau di rumah ada tugas nggak di rumah? Oh, pasti Ada. ada. Pasti ya. Di sekolah aja ada pendeta. Di sekolah ada. Iya dong. Puji Tuhan, bagus gitu, bagus. Bahwa itu menjadi persiapan kita untuk jadi hamba Tuhan. Oh, oke. Ya, jadi kalau pekerjaan kecil aja bisa kita lakukan dengan baik, Pekerjaan pekerjaan yang besar. besar pun Besar. juga semakin bisa kita lakukan. Wow. Makanya kayak tadi kan giliran kita nih sekarang nih. Hmm. Nah, seperti itu. Terima kasih pendeta, sangat Thank you. dipahami ya Sama-sama. sama kita dan benar-benar Dipahami kita sekali. baru memahami kalau ternyata kita tuh kalau misalnya mulai dari hal-hal kecil itu ternyata bisa menjadi hal-hal yang lebih besar lagi yang kita Benar lakukan. sekali, aku setuju. Nah, sekarang kita udah gak sabar nih mau dengerin pendapat-pendapat dari Teman-teman kita. Sekarang dalam kita akan segmen. mendengarkan di segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Rafael Aditya Simon Sagala, kelas 10 dari Perguruan Advent Salemba. Halo, nama aku Daniel Leben dari 10.3. Saya berasal dari Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama aku Atalia Temisi Aryono. Aku dari kelas 10.1. Aku dari sekolah Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Fidila Kestin Jekonia, kelas 10 dari Perguruan Advent Salemba. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Priscilla Rante. Saya berasal dari kelas 10 dari SMA Perguruan Advent Salemba. Saya memilih pendeta karena pendeta pasti akan, setiap orang yang ingin bertanya kepada pendeta tentang Alkitab, pendeta pasti akan memberikan pelayanan yang baik tanpa memandang status sosial kepada setiap jemaat. Menurutku yang paling rendah hati itu adalah orang tua. Karena orang tua selalu ada dalam hidupku dari aku kecil dan mereka berperan penting dalam hidupku. Menurut aku itu pendeta karena pendeta itu selalu menjalankan tugas pelayanan itu dengan rendah hati dan dia siap sedia menerima segala pertanyaan atau bahkan minta bantuan dari orang-orang sekitar yang entah itu dari masyarakat kelas bawah atau kelas atas. Dia selalu rela untuk membuka dirinya untuk mereka. Menurut aku yang paling rendah hati itu orang tua. Karena menurut aku orang tua itu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dan mengajari kita sebelum kita bersekolah. Menurut saya pendeta, karena pendeta sendiri telah mendalami dan memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka sudah pasti tahu seperti apa Yesus di dalam Alkitab. Dan mereka juga pasti dapat berperilaku serupa dengan Yesus.
lagi di Cornerstone Connection. Wow. Nah, itu tadi pendapat-pendapat teman kita tentang menurut Pertanyaan mereka. tadi ya. Iya. Oke. Sekarang Kita lah. Kita. Kayaknya kita mulu gak sih yang selalu memberikan pendapat? Coba deh. Coba mulai dari pendeta dulu. Ya. Pendeta yang ini. Nah, siapa yang paling rendah hati? Yang paling rendah hati. Satpam bank kayaknya. Enggak ada ya? Enggak ada. Iya, karena biasanya mereka mau apapun juga, ya halo, selamat datang. Gua Nggak pernah komplain gitu. Kita ikutin dari pilihan sini. Pilihan sini aja ya, oke. Tapi pendeta jawab diri sendiri pendeta. Oke, Itu kan tinggi hati pendeta. Jawabannya pendeta berarti. Gitu ya. Oh, itu bukan. Itu rendah. Jawabannya yang rendah hati sejauh ini ya. Nungguin ya? Oh iya. Jawabannya orang tua. Orang tua. sama dong ya. Belum ditanya. Oh iya. Jadi belum tanya dulu. Iya. Kalau menurut Kak Feli deh, Kak Feli dulu. Menurut Kak Feli Aku siapa yang paling rendah? Orang tua. Aku Orang jawabannya orang tua. tua juga paling rendah Sama hati. ya. Karena apa? Orang tua, iya orang Iya. tua. Oke, Kalau gue. Kenapa orang tua? Oke. Aku sendiri Spam orang tua. orang tua juga. Orang tua. Karena kan orang tua yang udah merawat kita dari kecil. Itu kayak ya begitu. Oke, aku nih. Aku. Jangan sama. Kalau menurut aku pendeta. Tahu gak kenapa aku jawab pendeta? Kenapa tuh? Karena papa aku pendeta. Jadi aku sama aja dengan menyebut pendeta dan orang tua. Itu jawabannya paling. Oke, mantap kan pendeta? Mantap. Oke, itu tadi ya pendapat kita. Sekarang Kita mau minta Kesimpulan dari pendeta. Kesimpulan dari pendeta ya, bukan dari anak pendeta ya. Oke, ya. Oke, jadi kesimpulan kita di sahabat yang ke-13 ini dengan judul Saatnya Giliranmu adalah salah satu cerita yang diberikan kepada kita untuk dapat belajar tentang kerendahan hati. Bahwa Yohanes yang dalam segala pelayanannya bahkan sudah dikenal oleh banyak orang, dia punya hal yang sebenarnya bisa untuk dibanggakan. Namun dirinya tidak mengambil hal tersebut, namun dia ambil bahwa dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk satu nama yang mulia, bahwa Yesus sendiri yang akan menjemput bahkan menyelamatkan kita semua. Dan dalam pelajaran kita pun juga dikatakan bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap yang kita bicarakan, dikatakan semuanya itu harus dengan hal yang dipikirkan dengan matang-matang. Karena pekerjaan Tuhan nggak boleh asal-asalan. Ya, nggak boleh asal-asalan. Meskipun dikatakan rendah hati pun juga, dalam kerendahan hati berarti nggak boleh ada yang spontan gitu ya, ataupun tergesa-gesa. Semuanya harus dengan perencanaan yang baik. Maka pelajaran sekolah sahabat kita di Cornerstone mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 19-20, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi satu hal yang baik bagi seluruh remaja-remaja, bahkan untuk kita semua, bahwa kita diajarkan oleh Yesus sendiri bahwa bekerja dengan Yesus adalah satu hal yang menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Karena menyenangkan kita mempunyai sifat yang baik, bukan sifat yang merugikan orang, tapi menjadi sifat yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun ingat, bahwa ini bukan hanya dapat dilakukan satu kali saja, tapi harus dilakukan di sepanjang kehidupan kita. Mengapa? Karena setan itu cerdik. Ya, setan itu akan menggunakan segala caranya untuk menjatuhkan kita jauh daripada Tuhan. Namun ingat, sebanyak apapun kita jatuh, bahkan jauh daripada Tuhan, jika kita ada kerinduan untuk kembali kepadanya, maka Tuhan akan sambut kita dan akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Oke, terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Sama-sama. Nah, karena kita udah mendengar kesimpulan serta pelajaran ke-13 kita, sekarang kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita semua yang ada di studio ini dan teman-teman Cornerstone yang ada di rumah yang sedang menonton tayangan di YouTube. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Di kesempatan pada saat ini, kami telah mempelajari di sahabat yang ke-13, bagaimana Engkau telah mengutus kami untuk mengambil giliran dalam pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu meskipun kami masih sangat muda, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyanggupkan kami sama seperti Yohanes yang telah melakukan segala sesuatunya
penuh dengan kerendahan hati yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya hal ini pun juga dapat menjadi bahagian kami semua, baik yang ada di studio maupun teman-teman Cornerstone yang berada di rumah, bahkan dimanapun kami semua. Sehingga kami pun juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mencerminkan bagaimana kerajaan Tuhan yang dapat kami rasakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati masing-masing kami dalam kesehatan kami. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan yang baik bagi masing-masing kami, sehingga nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selesailah sudah pelajaran terakhir kita di triwulan ini, pelajaran ke-13. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil pelajaran dan bisa diterapkan di dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.